Assalamualaikum, selamat bergabung kembali bersama Rumah Belajar Maira. Sebelum belajar, jangan lupa tekan tanda subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan video-video belajar terbaru dari Rumah Belajar Maira. Pembelajaran kita hari ini, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mendapatkan atau menuliskan informasi penting dalam sebuah paragraf atau bacaan, yaitu dengan membuat peta pikiran. Setelah kita mendapatkan informasi penting, kita dapat menuliskan kembali informasi tersebut untuk memudahkan kita mengingat informasinya. Tetapi, kamu perlu menuliskan kembali informasi tersebut menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kalimat efektif memiliki susunan berurutan, yaitu pertama ada subjek. Subjek adalah aktor atau orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Secara umum, subjek adalah kata benda seperti nama panggilan orang, nama hewan, tumbuhan, nama benda, dan lain-lain. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Secara umum, predikat dalam bentuk kata kerja, tetapi dalam kondisi tertentu, predikat dapat ditempatkan sebagai kata sifat dan lain-lain. Yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Yang keempat ada keterangan. Unsur keterangan dalam fungsi kalimat sebagai penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah itu, bacalah teks berikut. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat
laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keempat, di mana pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris? Yang kelima, kapan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris? Yang keenam, bagaimana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara? Dan tadi kamu bisa mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, tugas kamu yang pertama, coba kamu tuliskan menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan peta pikiran yang telah kita buat tadi. Gunakan kalimat efektif ya. Setelah itu, kamu diminta mencari informasi penting bersama anggota kelompok. Nah, kelompok 1 tugasnya mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok kedua mencari informasi tentang pertempuran Medan Area yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga atau kelompok ketiga tugasnya adalah mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan juga dalam bentuk peta pikiran. Kelompok keempat, tugasnya mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 5, tugasnya mencari informasi tentang agresi militer Belanda 2 dan disajikan juga dalam bentuk peta pikiran. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tuliskan apa yang kamu ketahui mengenai hewan-hewan tersebut. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Rumah Belajar Maira hari ini. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap rajin belajarnya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.